Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Oh iya ada. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, baik semuanya berdiri terlebih dahulu. Ayo Mbak Intan berdiri. Nah, jadi ice breaking kali ini kalian melihat ibu guru terlebih dahulu ya. Jadi kita akan tepuk buka tutup. Jadi gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nah, sekarang udah tahu kan ice breaking-nya tersebut? Nah, sekarang ayo kita sama-sama melakukan ice breaking. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya Ibu Guru mau tanya nih, dari kalian semua, apakah ada yang tahu apa itu pubertas? Nah, ya benar. Pubertas itu adalah proses antara laki-laki sampai perempuan menuju ke dewasaan. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu ciri-ciri dari pubertas? Nah, benar. Pubertas itu adalah ciri-cirinya seperti kalau perempuan itu daerah payudara itu ada yang beberapa daerah ada yang membesar, terus pinggulnya juga membesar. Nah, habis itu suaranya semakin lembut juga. Nah, setelahnya terjadi apa? Iya benar, terjadinya menstruasi. Nah, sedangkan kalau pria apakah ada yang tahu? Nah, benar, Aldo benar. Nah, kalau pria itu dadanya semakin membidang, terus suaranya semakin besar dan bulat. Nah, setelah itu, apalagi? Nah, ya benar. Kalau dalam Islam melakukan mimpi basah. Nah, seperti itu ya. Atau kalian ada yang tahu sunat? Nah, seperti itu. Atau khitan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui organ reproduksi antara laki-laki dan juga perempuan, serta gangguan-gangguan yang terjadi dalam alat reproduksi. Nah, tujuan kita agar mengetahui tersebut, dan juga jika kita mengetahui adanya penyakit, adanya kelainan yang dapat mempengaruhi organ reproduksi, maka kita akan semakin mewaspadai hal tersebut agar kita terhindar dari beberapa hal yang tidak ingin kita lakukan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi pembelajaran awal kita kali ini adalah organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria itu terdiri atas yang sebelah sini itu ada vas deferens ya. Nah, apa guna dari vas deferens? Nah, seperti ini ya. Vas deferens yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, di sini kan vas deferensnya. Uretranya di sini, dia itu menghubungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada uretra. Nah,
uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, ini di sini ada uretra. Nah, uretra itu adalah terakhir dari rangkaian organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma maupun ureter ya. Nah, jadi lewatnya sini, ini ureternya. Nah, sini ya keluarnya. Kemudian di sini ada penis. Penis yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, urin dan saluran sperma. Nah, ini bagian yang ini adalah penisnya, oke? Nah, kemudian sebelah sini ini ada skrotum. Skrotum sendiri adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, ini skrotum itu bagian terluar daripada testis. Nah, testis berada di dalamnya skrotum. Maka dari itu, skrotum itu berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sperma yang diproduksi di testis itu berkualitas. Oke. Kemudian sedangkan testis sendiri adalah bagian yang bentuknya bulat telur. Nah, di sini yang ada yang tadi dibungkus skrotum. Kemudian tersimpan sperma di dalamnya. Dan juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Kemudian di sini ada testis, di sini ada epididymis. Epididymis sendiri adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, testis dengan epididymis itu sama saja. Kalau testis itu untuk memproduksi spermanya, nah sedangkan epididymis itu adalah tempat penyimpanan sementara dari sperma tersebut. Nah, kemudian sperma akan dikeluarkan melalui penis maupun melalui uretra dan melalui penis. Kemudian ada kelenjar koper. Kelenjar koper adalah berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Itu di sini ya, kelenjar kopernya di sini, kelenjar prostat di sini. Kemudian yang terakhir ada vesicula semifilis finalis, yaitu berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, kemudian selain daripada itu, alat reproduksi pria itu ada alat reproduksi luar dan juga ada alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar itu yaitu ada dua, penis dan juga skrotum. Nah, ini penis dan juga skrotum. Tadi masih ingat ya, skrotum itu untuk apa? Ya benar, skrotum adalah untuk melindungi testis dan juga melindungi suhu daripada testis ini untuk agar spermanya itu berkualitas maupun tidak rusak ya. Kemudian sedangkan alat reproduksi dalam itu ada, itu selain daripada penis dan juga skrotum ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar alat reproduksi wanita. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, mungkin akan Ibu lanjutkan ya mengenai organ-organ reproduksi daripada wanita. Nah, begini gambarnya ya, seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini ada ovarium. Yang pertama di sini ada ovarium. Ovarium sendiri yaitu adalah struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah. Nah, di sini ovariumnya ada 2. Tahu ya? Kan bentuknya seperti segitiga. Nah, di sini ada 2 kantong seperti itu ya. Nah, berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur. Nah, ovarium sendiri ini ada 2 dan dia berfungsi menghasilkan sel telur. Kemudian di
di kanannya maupun di kirinya itu ada tuba falopi atau saluran telur, yaitu menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Nah, tadi kan ovarium kan berfungsi menghasilkan sel telur, ya kan? Nah, sel telur tersebut tuh ada di rahim. Nah, sedangkan tuba falopinya ini menghubungkan antara ovarium dan rahim. Kemudian di sini ada infundibulum, yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Nah, kemudian di sini ada rahim. Rahim sendiri adalah struktur seperti buah pir. Nah, rahim sendiri di dalam rahim itu ada sel telurnya yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, jadi orang hamil itu ketika sel telurnya dibuahi oleh sel sperma. Nah, kemudian di sini ada endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Nah, ini dapat terjadinya menstruasi itu ada di endometrium. Nah, gitu. Kemudian di sini ada serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, di sini ya. Kemudian ada vagina. Vaginanya yang ada di bawah sini. Vagina sendiri adalah menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nah, vagina sendiri ini tempat pengeluaran antara ureter atau air kencing, dan juga saat melahirkan bayi itu kalau normal keluarnya lewat sini, begitu ya. Kemudian terjadinya menstruasi juga ada di vagina. Kemudian fimbriae yang ada di sini, yang di sini kan vagina, di sini ada fimbriae-nya. Nah, fimbriae sendiri yaitu adalah struktur berjumlah seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Nah, kemudian selain alat reproduksi wanita tadi, yaitu dalam perempuan itu ada siklus menstruasi dan juga fertilisasi maupun kehamilan. Nah, menstruasi sendiri itu adalah keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jadi ketika sel telur tersebut belum dibuahi sel sperma sama sekali, maka akan terjadinya menstruasi. Kemudian kehamilan. Nah, kehamilan sendiri itu dapat terjadi karena adanya pembuahan di sel telur. Jadi sel sperma tadi dapat masuk ke sel telur. Itu dapat terjadi akhirnya mengalami kehamilan. Nah, kemudian ada pula penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya itu ada juga ya. Nah, yang pertama itu ada HIV maupun AIDS. Nah, HIV sendiri itu sangat rawan di Indonesia ini. Sudah tercatat beberapa ribu, bahkan hampir jutaan jiwa yang mengalami HIV di Indonesia. Nah, sedangkan HIV itu tidak ada obatnya sama sekali. Nah, jadi kita dapat menghindari HIV itu dengan cara mungkin dari kita sangat-sangat menjaga tubuh dan juga pintar-pintar memilih pasangan. Jadi HIV itu dapat menular hanya melalui hubungan lawan jenis. Astagfirullah, aku bilang sih, Pak. Begitu ya. HIV sendiri itu menyerang
sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV itu ditularkan dari orang tua yang terinfeksi. Jadi ketika orang tua kita itu terkena HIV, maka anak daripada orang tua ini akan terkena HIV. Nah, HIV sejauh ini tuh diobati dengan cara hanya suntik imunitas, suntik saja, suntik imun, suntik vaksin HIV, dan juga seperti itu. Kemudian ada juga gonorrea atau GO. Gonorrea itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini ada rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, dan serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, umumnya laki-laki kan kencing hanya kencing. Nah, sedangkan pada penyakit gonorrea ini pria akan mengeluarkan kencing beserta nanah, dan juga umumnya wanita itu keputihan berwarna putih ataupun kayak buram gitu, tapi nggak berbau. Nah, sedangkan kalau wanita tersebut mempunyai penyakit gonorrea, maka keputihan tersebut akan berwarna kuning hijau. Kemudian ada sifilis. Sifilis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallium. Kemudian ada herpes. Nah, ada pula cara untuk mengatasi penyakit ini. Ada pula cara untuk mencegah terjangkitnya penyakit daripada ini semua, yaitu dengan cara menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Kemudian mengganti celana dalam itu selama 2-3 kali sehari. Nah, untuk wanita kadang kalau kita mengalami keputihan itu kita harus mengganti celana terus, atau enggak kita harus memakai seperti softtek, tapi bukan softtek ya. Ibu agak lupa namanya. Kemudian memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Nah, maka dari itu kan dalam Islam juga mengajari kita kalau sudah kurang lebih 40 hari harus segera dipotong. Nah, bagi perempuan yang apabila sedang menstruasi, gantilah pembalut sering mungkin. Nah, ini untuk para perempuan, yaitu seringnya mengganti pembalut. Nah, kemudian ibu akan memberikan LKPD ya. Nah, sudah, ayo ada yang maju. Nah, ya benar, kelompok sini, kelompok 1 benar ya. Yang di sini ada oviduk benar. Fimbriae ada di sini benar. Di sini ada uretrus benar sekali. Cervix yang ada di sini benar sekali. Di sini ada vagina benar sekali. Kemudian di sini ada ovarium benar sekali. Kemudian kelompok 2 bagian tabel. Nah, tempat terjadinya fertilasi benar oviduk. Meluruh pada saat terjadi menstruasi benar endometrium. Terlepasnya telur ovulasi benar sekali. Kemudian pembentukan sel ovum benar sekali oogenesis. Tempat tumbuh dan berkembangnya ini benar di uterus. Jalannya bayi ya benar di vagina. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran ibu hari ini. Mungkin kalian akan saya beri tugas, yaitu siklus menstruasi dan juga kehamilan. Kan ada 3 semester itu. Nah, kalian dapat mencari tahu di Google maupun di buku-buku tersebut. Nanti kita bahas minggu depan. Sekian belajar ibu hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.